Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ayo ikhwah, azani Allah yakum, Bapak sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan kita lanjutkan sampai yang seberapa yang terakhir. 38. Berarti sudah mau habis ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala qala man 'ada li waliyan faqad adantu bil harbi wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma taraktu alayhi wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa la in sa'alani la'u'tiyannahu wa la in ista'adani la'u'idannahu. Rawahu Bukhari. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, man adari waliyan, siapa yang memusuhi wali-waliku, faqad adantu bil harbi, maka sungguh aku telah mengumumkan perang dengannya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi, dan tidaklah hambaku bertaqarrub, dia mendekat kepadaku, bisyai'in, dengan sesuatu, ahabba ilayya mimma taraktu alaihi, yang lebih aku cintai dari apa yang aku wajibkan darinya kepadanya. Dan senantiasa hambaku bertaqarrub, mendekatkan dirinya kepadaku dengan yang sunnah-sunnah sampai aku mencintainya. Maka apabila aku telah mencintainya, akulah yang akan menjadi pendengaran yang ia mendengar dengannya, penglihatan yang ia melihat dengannya, tangan yang ia bergerak dengannya, kaki yang ia berjalan dengannya. Dan jika ia meminta kepadaku, aku akan berikan. Dan apabila ia memohon pertolongan kepada perlindungan kepadaku, niscaya aku akan lindungi. Ini hadis sudah belum? Sudah belum ya? Dikeluarkan Imam Bukhari. Kita bahas sedikit demi sedikit ya. Sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, ini hadis qudsi maksudnya, man 'ada li waliyan, siapa yang memusuhi waliku. Dalam satu riwayat dengan lafaz man 'ada li, siapa yang menyakiti ya waliku. Siapa wali Allah? Wali Allah itu Bapak dijelaskan dalam surat Yunus, ya inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Sesungguhnya wali-wali Allah itu adalah orang-orang yang tidak akan merasa takut nanti pada hari kiamat dan tidak akan merasa bersedih hati, yaitu setiap orang yang beriman dan mereka bertakwa. Ayat 62-63 Yunus 62-63. Dalam ayat ini Allah menjelaskan kepada kita bahwa siapa hakikat wali itu. Iya, makanya pandangan Ahlussunnah dengan pandangan tasawuf sufi dalam memandang wali itu berbeda. Kalau Ahlussunnah mengatakan bahwa setiap orang yang beriman dan bertakwa itu ya wali. Antum semua insyaallah wali. Iya, wali-wali Allah. Walaupun wilayatullah kepada hamba-hambanya disesuaikan dengan keimanan dan ketakwaan dia kepada Allah.
Semakin beriman, semakin bertakwa, semakin dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang-orang tasawuf memandang wali itu derajat yang sangat tinggi. Bahkan menurut mereka wali itu lebih tinggi daripada nabi dan rasul. Menurut orang-orang tasawuf, untuk mencapai derajat wali itu harus melakukan ibadah-ibadah tertentu, wirid-wirid tertentu. Ya, alias dengan cara menyiksa diri biasanya. Dan nanti ya setelah itu mereka akan mengatakan bahwa sebelum dia menjadi derajat wali, ya, dia akan melalui fase di mana orang tersebut seakan-akan seperti orang gendeng. Ya. Makanya disebutkan bahwa Said Badawi, Ahmad Badawi, yang mereka anggap bahwa Badawi itu adalah kutubnya mereka, itu oleh Imam Az-Zahabi disebut apa? Ya, tentang biografi Ahmad Al-Badawi. Kata Imam Az-Zahabi, kami tidak mengetahui sesuatu pun tentang biografi hidupnya, namun disebutkan bahwa dia pernah sholat tanpa wudu. Akhirnya dia pun dianggap wali. Itu begitu, baik orang-orang tasawuf itu, ya kalau ada orang melihat sholat tanpa wudu, dia anggap wah ini beda, ini wali. Ya, jadi mereka justru merasa bangga dengan kalau ada orang yang menyelisih syariat. Ya subhanallah. Makanya menurut orang-orang tasawuf, wali itu tidak wajib mengikuti syariat Nabi. Ya, dalilnya katanya Khadir itu, Nabi Khidir itu adalah wali. Dan ternyata Khidir tidak mengikuti syariat Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Sehingga menurut mereka kalau begitu, orang yang sudah sampai kepada derajatnya Khidir yaitu wali, maka ia tidak perlu lagi mengikuti syariatnya Nabi. Maka kita jawab pertama, bahwa Khidir itu yang rajih dia adalah Nabi. Kenapa? Karena ia diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bahwa Khidir itu bukan kaumnya Nabi Musa. Sedangkan kata Rasulullah, setiap nabi itu diutus kepada kaumnya masing-masing. Yang kata beliau, ya'il wal anbiya'u qabli yub'atsuna ila qaumihim khassatan. Para nabi sebelumku diutus kepada kaumnya saja. Wa bu'itsu ilan nasi kafatan, sementara aku diutus kepada seluruh manusia. Ya. Makanya ya akal Islam azani Allah ya. Khidir kalau dia masih hidup wajib mengikuti syariat Nabi Musa alaihissalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kenapa? Karena Rasulullah SAW diutus dia untuk seluruh nabi dan rasul, seluruh manusia. Bahkan Allah mengambil perjanjian dari para nabi bahwa kalau mereka masih hidup dan Nabi Muhammad sudah diutus, mereka wajib mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, wa idh akhadha Allahu mitsaqan nabiyyin ya lama ataitukum min kitabin wa hikmah thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna. Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi, ketika aku berikan kepada kalian Alkitab, kemudian datang kepada kalian Rasul ini, yaitu Nabi Muhammad, ya, yang membenarkan apa yang ada pada sisi kalian, bahwa kewajiban kalian adalah beriman, ya, dan mengikuti Nabi ini. Ya, para nabi itu ya, kalau mereka masih hidup dan Rasulullah sudah diutus, mereka wajib mengikuti Rasulullah SAW. Makanya ya Rasulullah SAW bersabda apa? Lau kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa ittiba'i. Kalaulah Musa masih hidup, dia harus menjadi pengikutku, kata Rasulullah. Dan kelak Nabi Isa ketika turun di akhir zaman pun akan memperlakukan syariat Rasulullah, bukan syariat beliau. Iya. Jadi ya, menurut Ahlussunnah wal Jamaah, wali itu di bawah Nabi dan Rasul. Nah, sama orang sufi dibalik. Kalau Ahlussunnah memandang Rasul paling tinggi, setelahnya Nabi, setelahnya wali. Kalau mereka tidak, paling tinggi wali, setelahnya Nabi, setelahnya paling buncit, ya paling bawah apa? Rasul. Sampai-sampai di antara mereka ada yang bersyair, maqamun nubuwwati fil barzakhi fuwaiqar rasuli wa dunal wali.
kedudukan Nabi di alam barzakh itu nanti di atas Rasul, di bawah wali. Masya Allah, Nabi di atas Rasul. Berarti yang paling tinggi siapa? Wali. Bahkan orang-orang tasawuf mengatakan bahwa wali itu sudah bersatu dengan Allah. Ya. Sehingga dari sisi sinilah kita melihat di Indonesia sendiri pengaruh tasawuf itu kuat sekali. Pokoknya menurut mereka orang yang sudah jadi wali itu nggak mungkin salah. Iya. Dalilnya apa? Hadis yang sedang kita bahas ini, Pak. Apa katanya? Kalau sudah jadi wali, yang akan menjadi tangan dia Allah, kaki dia Allah, mata dia Allah, pendengaran dia Allah. Jadi nggak mungkin wali salah. Iya, subhanallah. Waktu sekitar setengah tahun lalu saya ke Surabaya, ya. Saya cerita-cerita dengan orang Surabaya di sana. Di sana ada seorang kiai, Pak, yang disebutkan bahwa dia katanya wali, termasuk jenis Gus lah, ya. Teman-temannya Gus Dur dan yang lainnya, Gus gitu. Karena di sana tuh keropi langitan dan Gus itu sudah sangat tinggi sekali. Itu disebutkan bahwa ada salah seorang kiai mereka yang seorang wali itu katanya ya suka minum arak. Dan pengikutnya mempunyai keyakinan katanya wali itu beda. Kalau wali itu katanya minum arak sampai kerongkongan jadi air. Ya. Sampai begitu Pak keyakinan mereka. Subhanallah. La ilaha illallah. Ini seperti ini merusak agama. Makanya kenapa tasawuf itu Pak, ya, adalah ajaran yang sangat direkomendasi oleh orang-orang orientalis. Ketika semua korbannya dikirim ke Aceh, ya, yang dia berusaha untuk sebarkan apa? Tasawuf. Kenapa? Karena tasawuf itu adalah suatu firqah yang paling memerangi ya, syariat Islam. Tasawuf itu sampai-sampai diantara tentuan tasawuf dulu mengatakan bahwa ada 3 perkara yang bisa mencegah seorang murid dari perjalanannya menuju Allah. Yang pertama mencari ilmu hadis, yang kedua mencari nafkah, yang ketiga menikah. Ya, orang-orang tasawuf dulu itu paling anti kepada 3 ini. Ya, ilmu hadis, menikah dan mencari nafkah. Subhanallah. Maka ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Tasawuf memandang bahwa wali itu tidak perlu mengikuti syariat. Sehingga tidak aneh Pak, di Indonesia terkadang kita mendengar ada seorang ya habib atau kiai yang mensodomi anak muridnya atau menzinai ya anak muridnya. Karena apa? Karena menurut mereka wali itu tidak perlu lagi terikat dengan syariat. Jadi menurut mereka ya wali itu maksiat halal. Subhanallah. Sementara kita Ahlussunnah wal Jamaah punya keyakinan bahwa wali itu adalah semakin tinggi kewaliannya, semakin taat kepada Allah, semakin tunduk kepada Allah, semakin ia apa? Ya, takut kepada Allah dan menjauhi maksiat-maksiat. Itulah wali Allah Subhanahu wa taala. Maka mana mungkin Pak, seperti yang kita lihat di film ya, ada Sunan Kalijogo yang bertapa di pinggir Sunan air apa sih? Sungai apa? Itu Kalijogo itu nama sungai. Ya sampai lumutan 40 tahun. Kemudian setelah bertapa langsung jadi wali. Dan anehnya orang Indonesia percaya ya. Padahal orang yang waras saja berpikir, masa orang nggak sholat 40 tahun, nggak puasa, nggak ngapa-ngapain, nggak melaksanakan syariat Islam, dia hanya sebatas tapa, ya, bertapa bersemedi di pinggir sungai, kemudian tiba-tiba jadi wali. La ilaha illallah. Maka ya Islam azani Allah ya menetapkan dalam Al-Quran dan menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan wali itu siapa? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah dan mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka lah wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menunjukkan haramnya kita memerangi, memusuhi, demikian pula menyakiti para wali Allah Subhanahu wa taala. Iya. Baik dengan
ya, ucapan ataupun yang lainnya. Dan setiap mukmin itu wali Allah. Makanya menyakiti hati seorang mukmin tidak boleh. Kita tidak boleh menyakiti hati seorang mukmin, ya akhwal Islam azani Allah wa iyyakum. Sampai-sampai Rasulullah SAW melarang ya untuk mengejutkan mukmin yang lainnya. Mengejutkan saja nggak boleh, Pak. Ya. Man adani waliyan faqad adantu bil harbi. Siapa yang memusuhi waliku maka aku umumkan perang dengannya. Subhanallah. Allah umumkan perang dengannya. Luar biasa. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi. Kemudian ya Allah Ta'ala dalam hadis qudsi ini berfirman, dan tidaklah hambaku bertakarub kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai dari apa yang aku wajibkan kepadanya. Hadis ini menunjukkan bahwa amalan wajib itu adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kewajiban kita di dalam beramal, jangan sampai Pak, kita lebih mendahulukan yang sunnah daripada yang wajib. Yang wajib dulu kita dahulukan sebelum yang lainnya. Namun ingat, yang wajib pun ada dua macam kata para ulama. Yang wajib yang pertama apa itu? Fardu ain. Yang kedua fardu kifayah. Mana yang lebih diutamakan? Fardu kifayah atau fardu ain? Fardu kifayah. Fardu ain. Iya. Maka dari itu ya akal Islam azani Allah wa yakum, fardu ain apabila bertabrakan lagi gimana? Dua-duanya fardu ain nih. Kata para ulama, maka didahulukan yang paling besar maslahatnya atau yang paling menghindarkan dari mudarat, yang paling kecil mudaratnya. Kan pernah ada seorang sahabat, ya, ketika Rasulullah bersabda kepada para sahabat, tidak boleh seorang wanita pergi sendirian dengan tanpa mahram di sehari semalam. Kata sahabat ini, wahai Rasulullah, ya, aku diwajibkan untuk mengikuti perang. Sementara istriku pun juga pergi haji tanpa mahram, gimana? Ya, sehingga dihadapkan pada dua kewajiban, antara kewajiban mengantar istri atau kewajiban untuk ikut perang. Dan dua-duanya fardu ain lagi buat dia. Iya. Maka Rasulullah SAW memandang bahwa menemani istri lebih penting. Kenapa? Karena di sana untuk menghindarkan istri dari perbuatan maksiat. Maka apa kata Rasulullah? Idhab wa hujja ma'amru'atik. Pergilah kamu dan berhajilah bersama istrimu. Iya. Lihat ya, ketika bertemu dua kewajiban fardu ain, kita lihat mana yang paling besar masalahnya. Apalagi kalau yang satu fardu ain, yang satu fardu kifayah, atau yang satu fardu ain, yang satu sunnah. Ya, banyak orang yang terkadang untuk membela yang sunnah akhirnya melalaikan fardu ain buat dia. Ada orang pergi ke masjid 3 hari, 7 hari, 40 hari, bawa kompor sana sini, ya. Akhirnya dia tinggalkan untuk mencari nafkah buat anak istrinya. Padahal mencari nafkah anak istri hukumnya apa, Pak? Wajib bagi seorang laki-laki, itu fardu ain buat dia. Ya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, kata bil mar'i ithman an yudhayya man yaqut. Cukuplah bagi seseorang itu dosa dia menyia-nyiakan orang yang ia tanggung hidupnya. Cukup ya, dosa bagi dia. Maka ini akal Islam azani Allah wa iyyakum. Maka di sini Allah mengatakan, tidaklah hambaku bertakarub kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai dari apa yang aku wajibkan kepadanya. Ya, maka dari itu ya kita perlu ya untuk sangat memperhatikan yang wajib-wajib ini. Jangan sampai kita melalaikan yang wajib-wajib. Kemudian Allah berfirman, wala yazalu 'abdi, dan hambaku senantiasa bertakarub kepadaku dengan yang sunnah-sunnah sehingga aku pun mencintainya. Hadis ini menunjukkan bahwa melaksanakan yang sunnah-sunnah itu mendatangkan cinta Allah kepada kita. Kalau kita ingin dicintai oleh Allah, hendaknya kita melaksanakan
hendaknya kita ya sibukkan dengan yang sunnah-sunnah. Ya. Dan yang sunnah-sunnah itu banyak sekali, Pak. Namun di sana ada yang sunnah yang sifatnya didawamkan oleh Rasulullah. Ya, Rasulullah SAW mendawamkannya. Apa sih dawam? Merutinkan. Contoh misalnya sholat sunnah rawatib yang 10 ataupun 12. Kata Ibnu Umar, aku hafal dari Rasulullah SAW 10. 2 sebelum subuh, 2 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah apa? Isya. Sementara dalam hadis Aisyah, siapa yang menjaga 12 rakaat, maka dibangunkan untuknya sebuah rumah di surga. 2 sebelum subuh, 4 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah asar. Isya. Ya. Nah ini yang seperti ini dilanggengkan oleh Rasulullah. Demikian pula yang Rasulullah langgengkan tuh, yang Rasulullah selalu langgengkan sholat tahajud dan sholat witir. Sholat tahajud dan sholat witir selalu Rasulullah langgengkan. Ya. Bagaimana dengan sholat duha? Terjadi khilaf para ulama apakah boleh dilanggengkan atau tidak. Memang kalau kita melihat hadis-hadis Nabi SAW, kita dapati Rasulullah tidak melanggengkan sholat duha. Sehingga menjadi khilaf para ulama apakah sholat duha itu disyariatkan atau tidak. Menjadi beberapa pendapat. Sebagian mengatakan sholat duha tidak disunahkan. Sebagian mengatakan sholat duha itu disunahkan kalau pulang dari safar saja. Sebagian mengatakan ya sholat duha itu disunahkan tapi tidak boleh dilanggengkan. Ya berdasarkan hadis bahwa Rasulullah SAW kalau melakukan sholat duha seakan-akan beliau tidak akan meninggalkannya. Dan kalau beliau meninggalkannya, seakan-akan beliau tidak melakukannya. Ya. Sebagian lagi ulama mengatakan sholat duha boleh dilanggengkan. Buktinya Rasulullah SAW memberikan wasiat kepada Abu Hurairah apa? Jangan tinggalkan 2 rakaat duha. Ya. Demikian pula Rasulullah memberikan wasiat kepada Abu Dar. Ya, jangan tinggalkan 2 rakaat duha. Ya, di sini Rasulullah SAW memberikan wasiat kepada 2 sahabat ini jangan tinggalkan 2 rakaat duha. Ya, kalau itu menunjukkan tidak boleh dilanggengkan, tentu Rasulullah tidak akan wasiat seperti itu kata para ulama yang mengatakan boleh. Dan ini pendapat yang kuat Allah a'lam bahwa melanggengkan sholat duha itu boleh, tidak masalah. Ada lagi ya sholat yang lainnya, sholat rawatib yang sebagian ulama mengatakan tidak dilanggengkan, sebagian mengatakan boleh, yaitu 4 rakaat sebelum asar. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW, rahimallahu imra'an shalla qabla al-'asri arba'an. Semoga Allah merahmati orang yang sholat 4 rakaat sebelum asar. Ya. Demikian pula 2 rakaat setelah asar. Ya, sebagaimana hadis Aisyah yang dikeluarkan Bukhari bahwa Rasulullah tidak pernah meninggalkan 2 rakaat setelah asar di rumahnya. Ya. Demikian pula qobliyah maghrib. Kalau qobliyah maghrib memang tidak dilanggengkan oleh Rasulullah SAW pada ada hadisnya tegas dan jelas. Ya. Demikian sebagian ada riwayat yang menyebutkan adanya qobliyah isya, Allah a'lam. Demikian pula ya Islam dia sholat sunnah yang lain. Ya, sholat seperti sholat sunnah mutlak. Apa itu sholat sunnah mutlak? Yaitu sholat sunnah yang tidak terikat oleh apapun juga. Pokoknya sholat aja udah. Ya, sebanyak-banyaknya terserah. Mau 200 rakaat juga gak apa-apa. Disebutkan bahwa Imam Ahmad bin Hanbal sholat sunnah mutlak setiap harinya 200 rakaat. Ya, Masya Allah. Ya. Demikian pula sholat sunnah wudu. Dan ini juga sangat dianjurkan untuk dilanggengkan, Pak. Ya, karena apa? Karena sahabat yang bernama Bilal, jadi ditanya oleh Rasulullah, "Hai Bilal, bima sabaqtani ilal jannah?" Dengan apa engkau dahului aku kepada surga, ke dalam surga? Kata Bilal, "Wahai Rasulullah, tidaklah aku berhadas kecuali aku berwudu dan sholat 2 rakaat padanya." Kata Rasulullah, "Bihima, dengan 2 itu kamu masuk surga." Ya subhanallah. Belum lagi ibadah-ibadah yang lain, Pak, ya, yang sifatnya sunnah, zikir-zikir keseharian, ya, zikir pagi dan petang, zikir mau naik kendaraan,
mau tidur, bangun tidur, mau makan, setelah makan, mau berpakaian, ya. Demikian pula banyak sekali, masya Allah, sunnah-sunnah dalam sehari semalam itu luar biasa banyak sekali yang terkadang kita sendiri banyak melupakannya. Belum lagi puasa-puasanya, ada puasa sunnah, Senin Kemis dan yang lainnya. Namun terkadang kata para ulama, manusia di dalam melaksanakan sunnah-sunnah itu atau amal ibadah itu bertingkat-tingkat. Iya. Ada orang yang diberikan oleh Allah kemampuan dalam amal ibadah yang belum menonjol dalam masalah sedekah. Dia kalau sedekah luar biasa. Tapi untuk amal yang lainnya kurang. Ada lagi orang yang dibukakan oleh Allah pintu puasa. Ada lagi yang dibukakan oleh Allah pintu sholat. Ada lagi yang dibukakan oleh Allah pintu zikir. Makanya kata Rasulullah dalam sebuah hadis ya, bahwa manusia itu akan dipanggil ke surga dari pintu amalannya masing-masing. Orang yang ahli sholat akan dipanggil dari pintu mana? Pintu sholat. Orang yang ahli puasa maka akan dipanggil dari pintu riyad. Orang yang ahli sedekah maka akan dipanggil dari pintu sedekah. Orang yang ahli zikir maka akan dipanggil dari pintu apa? Zikir. Subhanallah. Makanya ketika Imam Malik rahimahullah ya, disurati oleh seorang ahli ibadah, hai Malik, jangan kamu sibukkan dengan ilmu terus, sibukkan dengan amal ya, dan ibadah. Maka Imam Malik menjawab, ya sesungguhnya Allah membukakan pintu amal kepada manusia bermacam-macam, dan engkau telah diberikan oleh Allah pintu amal ibadah, dan aku dibukakan untukku pintu ilmu, dan aku merasa puas dengan apa yang Allah berikan kepadaku. Ya, kata Imam Malik ya kepada orang tersebut. Makanya ya akal Islam ya, kemampuan manusia, tapi memang ada manusia dalam semua amal menonjol ya. Makanya ketika Rasulullah mengabarkan kepada para sahabat bahwa setiap manusia itu akan dipanggil nanti ya ke dalam surga itu sesuai dengan amalannya masing-masing, menonjolnya di mana. Maka ya Abu Bakar berkata, wahai Rasulullah, adakah orang yang dipanggil dari seluruh pintu? Ada, kata Rasulullah, dan aku berharap engkau termasuk darinya. Berarti Pak, kalau kita ingin dipanggil dari seluruh pintu, berarti kita harus setiap amal menonjol. Nah sekarang kita bertanya, kita menonjolnya di mana? Sholat biasa-biasa aja, nggak menonjol. Puasa nggak juga, sedekah nggak juga, zikir nggak juga. Bingung kita dipanggil dari mana ini? Ya. Maka dari itu Pak, ya, upayakan ada salah satu amal yang kita menonjol padanya, supaya kita bisa dipanggil dari pintu itu. Iya. Ya mungkin kalau untuk sedekah berat, ya kita nggak punya duit misalnya. Alhamdulillah zikir. Ya, coba kita bisa menonjol zikir, lisan kita senantiasa berzikir kepada Allah, senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Terkadang itu pun juga sering lalainya kita. Ya, subhanallah. Kemudian kata Rasulullah, wala yazalu 'abdi yataqarrab ilayya bin nawafil, senantiasa hambaku mendekat kepadaku dengan yang sunnah-sunnah hingga aku pun mencintainya. Fa idza ahbabtuhu, apabila aku telah mencintainya, fa kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, aku akan menjadi pendengaran yang ia mendengar dengannya, penglihatan yang ia melihat dengannya, tangan yang ia bergerak dengannya, kaki yang ia melangkah dengannya. Apa maksudnya? Ya, kalau orang tasawuf Pak memahami hadis ini ya begitu Pak. Artinya Allah akan bersatu dengan dia, ya, sehingga menjadi penglihatan dia, pendengaran dia, tangan dan kaki dia. Jadi menurut orang tasawuf ini menunjukkan wali itu bersatu dengan Allah. Ya, makanya Pak, wahdatul wujud itu dalilnya ini Pak. Orang-orang yang meyakini akan adanya wahdatul wujud, bahwa Allah itu bersemayam dan bersatu dengan manusia, itu mereka berdalil dengan hadis ini. Iya. Padahal hadis ini tidak mendukung mereka sebetulnya. Sebab akhir hadis itu kata Syekhul Islam Taimiyah ketika beliau membantah pendalilan tasawuf dengan hadis ini, beliau mengatakan apa?
Akhir hadis ini membantah pendapat mereka. Karena apa? Karena akhir hadis itu mengatakan apa? Wala in sa'alani, kalau ia minta kepadaku. Kalau dia sudah bersemayam dengan Allah, bersatu dengan Allah, ngapain minta lagi sama Allah? Wala in ista'adani, kalau ia minta perlindungan kepadaku. Kalau memang dia sudah bersatu dengan Allah, buat apa dia meminta perlindungan kepada Allah? Toh dirinya sudah bersatu dengan Allah. Lalu kata Syekhul Islam Taimiyah, secara akal, tidak mungkin Allah bersatu dengan makhluknya. Sebab kata beliau, persenyawaan dua unsur itu tidak lepas dari tiga keadaan. Keadaan yang pertama, unsur A ikut unsur B, atau unsur B ikut unsur A, atau membentuk sebuah unsur baru. Misalnya oksigen dengan hidrogen ketemu, jadi air kan. Maka kata Syekhul Islam, kalau unsur A dengan unsur B bersatu, maka akan menyebabkan salah satu dari tiga ini. Imma unsur A ikut unsur B. Kalau manusia bersatu dengan Allah, tidak lepas dari tiga ini juga, kata beliau. Imma unsur manusia ikut unsur Allah. Berarti konsekuensinya apa? Nggak makan, nggak minum, nggak nikah, nggak berak, nggak kencing. Sementara kenyataannya begitu. Tidak mungkin. Kenyataannya para wali itu berak, kencing, makan, minum, nikah, dan yang lain. Atau unsur Allah ikut unsur manusia. Berarti konsekuensinya Allah itu makan, minum, dan yang lainnya mustahil. Atau membentuk unsur yang ketiga, manusia setengah Allah. Mana dia? Mana ada manusia setengah Allah? Tidak ada ya apa Islam azan ya Allah ya. Maka dari itulah kata Ibnu Taimiyah, secara akal saja itu tertolak, secara dalil pun tertolak. Maka dari itu ya akal Islam azan ya Allah, bukan itu maksudnya. Apa yang dimaksud dengan hadis ini? Maka aku menjadi penglihatan yang ia melihat dengannya, pendengaran yang ia mendengar dengannya. Artinya Allah akan menjaga pendengarannya, sehingga ia tidak mau mendengar kecuali apa yang diridhoi oleh Allah. Allah akan menjaga penglihatannya, sehingga ia tidak mau melihat kecuali apa yang diridhoi oleh Allah. Allah akan menjaga tangan dan kakinya, sehingga ia tidak bergerak kecuali untuk keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya ya, selalu diberikan taufik oleh Allah. Nah ini orang-orang yang senantiasa menjaga sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, luar biasa. Baik, dari hadis ini kita ambil faedah. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, fi hadzal hadis fawaid, dalam hadis ini ada beberapa faedah. Yang pertama, itsbatul wilayati lillahi azza wa jalla, menetapkan akan kewalian bagi Allah dan bahwasannya adanya Allah mempunyai wali-wali. Tapi apakah wali itu disyaratkan harus punya karomah, Pak? Tidak. Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan karomah itu bukan syarat menjadi wali. Sedangkan tasawuf itu punya keyakinan, walaupun lisan mereka tidak mengucapkan, bahwa karomah itu syarat jadi wali. Dan wali itu harus ada karomahnya. Makanya Pak, tidak aneh kalau orang tasawuf itu banyak beramal itu untuk mendapatkan kelebihan. Katanya kalau orang sudah tidak mempan dibacok lagi, bisa berjalan di atas air, itu wali katanya. Subhanallah. Padahal wali itu tidak disyaratkan harus punya karomah. Terlebih karomah itu tidak bisa didemokan, Pak. Dan aneh, makanya kalau ada seorang ngaku wali dan bisa mendemokan karomahnya, kita katakan itu dukun. Dukun berpakaian kiai. Maka dari itu karomah. Terkadang ada orang-orang yang beriman, bertakwa, diberikan oleh Allah karomah, ada. Diberikan oleh Allah sesuatu yang luar biasa, ada. Tapi tidak semuanya. Bahkan
Ahlussunnah meyakini bahwa karomah itu hakikatnya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Faedah yang kedua, karamatu awliyaillahi 'ala Allah. Bahwa para wali Allah itu mulia di sisi Allah. Sampai-sampai orang yang memusuhi mereka maka Allah umumkan perang dengannya. Iya. Subhanallah. Dari hadis ini juga kita ambil faedah yang ketiga, kata Syekh Utsaimin, anna mu'adat awliyaillah min kaba'iriz dzunub. Bahwa memusuhi para wali Allah itu termasuk dosa-dosa besar. Kenapa? Karena Allah mengumumkan perang dengan dia. Iya. Bagaimana orang-orang yang memusuhi wali-wali Allah, nasibnya Allah selalu hinakan dia. Iya. Makanya lihat musuh-musuh para nabi itu berakhir dengan kebinasaan dan kehancuran. Musuh-musuh para ulama dahulu dakwah yang memusuhi dakwah para ulama berakhir dengan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Faedah yang keempat, annal fardhata ahab ila Allah min nafilah, bahwa yang wajib itu lebih dicintai oleh Allah dari yang sunnah. Bahwa yang wajib itu lebih dicintai oleh Allah dari apa? Dari yang sunnah. Faedah yang kelima, al-isyara ila anna awamir Allah azza wa jalla naw'an, fara'id wa nawafil. Bahwa perintah-perintah Allah itu ada dua macam. Ada yang wajib dan ada yang sunnah. Dan ingat, yang sunnah itu bukan untuk ditinggalkan ya. Faedah yang keenam, isbatul mahabbati lillahi azza wa jalla, penetapan akan sifat cinta bagi Allah. Dan orang-orang Asy'ari tidak meyakini akan adanya sifat cinta bagi Allah. Untuk lihat aja, 20 sifat yang selalu didengung-dengungkan orang-orang Asy'ari itu, ada nggak sifat cinta? Tidak ada. Makanya mereka punya keyakinan bahwa Allah itu tidak disifati dengan cinta. Allah tidak disifati dengan benci. Dan Allah tidak bisa mencintai, tidak bisa meridai, tidak bisa membenci. Ya, Allah hanya sebatas punya keinginan saja. Makanya mereka menetapkan sifat iradah. Ya, dalam 20 sifat ada tidak sifat iradah? Ada. Nah, semua sifat itu dibawa kepada sifat iradah. Kalau dibawakan dalil tentang cinta, maksudnya Allah ingin mencintai. Sebatas ingin saja. Subhanallah. Ya. Padahal secara akal waras saja, Pak. Ya, orang yang bisa mencintai dengan orang yang tidak bisa mencintai itu lebih sempurna yang mana? Iya. Dan sifat cinta itu sempurna bagi Allah. Makanya ikhwatul Islam, orang yang hanya mengimani 20 sifat, konsekuensinya dia akan menolak banyak sekali dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Faedah yang ke berapa? 7. Annal a'mala tatafadhal hiya bi nafsiha. Bahwa amalan itu bertingkat-tingkat derajatnya. Bahwa amalan-amalan itu tatafadhal, bertingkat-tingkat derajatnya. Yang kedelapan, ad-dalalah ala anna ala ma dhahaba ilaihi ahlussunnah wal jamaah min anna al-iman yazid wa yanqus. Dalil yang menunjukkan bahwa iman itu bertambah dan berkurang, dan bahwasanya amal itu termasuk iman. Iya. Dari mana kita mengetahui itu? Bahwasanya ada orang yang melaksanakan sholat wajib, ada yang orang melaksanakan sholat sunnah, ada yang sunnahnya ditinggalin, ada yang wajib-wajib doang. Nah, kalau ada orang yang wajib juga, yang sunnah juga, jelas lebih tinggi daripada orang yang wajib-wajib doang, Pak. Faedah yang ke-berapa? 9. Anna fi mahabbatillahi azza wa jalla tasdidul 'abdi fi sam'ihi wa basarihi wa yadihi. Bahwasanya tanda cintanya Allah kepada seorang hamba dijadikan pendengaran, penglihatannya. Ia tidak ingin mendengar dan melihat kecuali apa yang Allah cintai dan ridhai saja. Artinya Allah memberikan taufik pada pendengaran dan penglihatannya.
Iya, sekarang kita apakah pendengaran dan penglihatan kita sudah dijaga oleh Allah atau tidak? Itu menjadi pertanyaan diri kita tentunya ya. Faedah yang ke-10, annahu kullama izdada al-insan taqarruban ila Allah bil amali salihah, fa inna dzalika aqrab ila ijabati du'aihi wa i'adatihi. Bahwa setiap kali manusia, seorang manusia atau seorang muslim semakin banyak bertaqarrub kepada Allah dan beramal saleh, maka doanya semakin dijabah. Seorang hamba, ya seorang muslim, ya semakin banyak bertambah amalan solehnya, taqarrubnya kepada Allah, maka doanya semakin dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Subhanallah. Baik, kita lanjutkan hadis ke-39. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Inna Allah tajawaza li an ummati al-khata' wa nisyan wa mastukrihu alaihi. Haditsun hasan rawahu Ibnu Majah wal Baihaqi wa ghairuhuma. Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridainya, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah yang memaafkan untuk umatku kesalahan yang tidak disengaja, lupa, dan yang dipaksa. Hadis ini hasan, dikeluarkan Ibnu Majah, Al-Baihaqi dan yang lainnya. Hadis ini hadis yang agung, di mana Rasulullah SAW mengatakan bahwa ada 3 perkara yang dimaafkan dari kita. Yang pertama al-khata'. Lafaz khata' yang dimaksud dalam hadis ini, kata para ulama, apa itu? Kesalahan yang tidak disengaja. Kapan sih seseorang tidak sengaja berbuat salah? Kapan seseorang dikatakan sangat tidak sengaja? Yang pertama, tidak tahu. Kalau antum misalnya melakukan sebuah dosa dalam keadaan antum tidak tahu, iya, maka ketidaktahuan antum itu perlu dilihat. Apakah ketidaktahuan antum karena memang berasal karena antum memang gak menuntut ilmu, padahal sarana menuntut ilmu ada, berarti percuma tidak tahunya kita itu. Atau kita sudah berusaha menuntut ilmu, tapi kan manusia itu tidak mungkin menguasai ilmu semuanya. Ada perkara-perkara yang dia tidak ketahui. Mungkin yang seperti ini dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula yang kedua, kesalahan yang dimaafkan oleh Allah itu yang seperti apa? Yaitu kesalahan akibat daripada kita sudah berusaha berijtihad dan bersungguh-sungguh mencari kebenaran, kemudian salah. Iya. Misal kita di sebuah perjalanan nggak tahu arah kiblat kemana. Kita sudah berusaha mau nanya orang, nggak ada yang tahu karena di situ orang kafir semua, nggak ada yang tahu. Iya. Sementara gelap gulita, nggak kelihatan apa-apa, bingung kemana kiblat. Akhirnya kita berusaha, makanya ini ke kiblatnya. Ya setelah sholat selesai, pas pagi harinya ternyata salah. Dimaafkan tidak? Dimaafkan. Kenapa? Kita sudah bersungguh-sungguh dan niat tujuan kita pun mencari kebenaran. Beda kalau orang jatuh dalam kesalahannya, niatnya karena memang mencari hawa nafsu, bukan mencari kebenaran. Maka yang seperti ini tidak dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena niatnya itu yang salah. Iya. Atau yang ketiga, tidak sengaja, artinya tidak betul-betul tidak sengaja. Artinya kita misalnya merusak barang orang nggak sengaja. Iya. Kita bawa mobil baru ngidupin, mundur nggak tahu ternyata di belakang ada motor atau apa. Ya nggak berdosa sih enggak, tapi tetap wajib ganti gitu. Iya. Dosanya nggak ada, tapi tetap wajib ganti kata para ulama. Iya. Nah ini akal Islam. Jadi ini makna tidak sengaja. Ya tidak sengaja yang dimaksud itu adalah 3 perkara tadi. Yang kedua, lupa. Orang yang lupa dimaafkan oleh Allah. Nah,
Beda dengan orang yang pura-pura lupa. Misalnya antum lupa belum sholat, masya Allah. Ya, maka hendaknya kita sholat pada waktu kita ingat. Antum habis sholat, ya lupa belum wudu. Ya, dosa tidak dosa, tapi antum wajib mengulangi berwudu dan sholat lagi. Maka lupa itu dimaafkan. Yang ketiga, yaitu yang dipaksa. Namun kata para ulama, orang yang dipaksa itu ada beberapa keadaan. Ada dua keadaan. Oh, tidak salah. Yang pertama, paksaan yang menghilangkan pilihan. Paksaan yang meniadakan pilihan. Seperti misalnya, ya, antum disuruh untuk berzina, kalau tidak, antum disuruh minum arak, kalau tidak dibunuh. Pistol sudah ada di kepala. Berarti kita sudah tidak dapat pilihan lain. Ya. Tapi kalau misalnya masih ada pilihan lain yang memang lebih ringan dan kita mampu, maka pada waktu itu kita ambil yang mampu, yang dimampu kita lakukan. Makanya ya, yang dimaksud dengan paksaan di sini kata para ulama yaitu ya ikrah mulji, jadi paksa dan sudah tidak ada pilihan. Seperti halnya siapa Amr bin Yasir, di mana Amr bin Yasir disiksa dan disiksa. Ya, untuk mengucapkan kata-kata kufur yang akhirnya Ammar bin Yasir pun terpaksa mengucapkannya. Lalu Allah turunkan firman-Nya apa? Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman walakin man syaraha bil kufri sadra. Kecuali orang yang dipaksa sementara hatinya dipenuhi dengan keimanan. Ya. Nah, ini ya akal Islam ya. Maka Allah memaafkan untuk umat Islam 3 perkara ini, alhamdulillah. Ya, kesalahan yang tidak disengaja. Kemudian apa lagi? Lupa ya, dan terpaksa. Hadis yang ke-40. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibai faqala kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abidu sabilin. وكان ابن عمر يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك رواه البخاري. Rasulullah SAW memegang pundakku lalu beliau bersabda, jadilah kamu di dunia seakan-akan orang asing atau penyeberang jalan. Adalah Ibnu Umar berkata, kalau kamu berada di waktu sore, jangan tunggu-tunggu waktu pagi. Dan apabila kamu berada di waktu pagi, jangan tunggu-tunggu waktu sore. Ambillah masa sehatmu sebelum sakitmu, dan masa hidupmu sebelum matimu. Dikeluarkan oleh Bukhari. Hadis ini hadis yang agung ya. Kata Rasulullah, jadilah kamu di dunia seperti orang asing atau apa? Ya. Ini 2 derajat nih, yang paling tinggi yang kedua. Kenapa? Apa yang dimaksud dengan orang asing? Gharib. Orang asing itu Pak, orang yang terasing di negeri orang. Antum merantau di negeri orang. Biasanya orang yang merantau itu lebih semangat hidupnya dibandingkan dengan orang pribumi. Iya enggak? Iya, makanya orang yang berhasil itu rata-rata para perantau. Kenapa? Karena orang merantau dia merasa tidak punya sanak saudara, handai tolan, maka dia harus sungguh-sungguh hidupnya. Makanya ya orang-orang yang gharib itu sungguh-sungguh hidupnya. Dia berusaha untuk mencari nafkah. Dia berpikir kalau saya yang bermalas-malasan, ya saya tidak punya sanak saudara di sini, saya sendirian. Ini orang gharib. Maka dia sungguh-sungguh mencari harta dan yang lainnya. Demikian pula, jadilah kita seperti itu Pak. Kita ya setidaknya menjadi gharib seperti orang terasing di dunia ini. Artinya kita berusaha untuk bersungguh-sungguh menuju kehidupan akhirat kita. Ya. Atau yang kedua, ya, yang kedua apa? Itu seperti orang yang menyeberang jalan. Ikhwatul Islam azanillah, para ulama berbeda pendapat ketika menafsirkan hadis ini ya. Abu Zinad berkata,
Mana hadal hadith al-hadhu ala qillatil mukhalatah wa qillatil iqtina' wa zuhdi fi dunya. Makna hadis ini artinya kita ini dianjurkan untuk jangan terlalu sering bergaul dengan manusia dan hendaknya kita zuhud dalam kehidupan dunia ini. Sebagaimana orang yang asing, ya dia tidak akan mau banyak-banyak ya mengumpulkan harta benda untuk dia ambil ke negerinya banyak-banyak, enggak. Pasti dia akan berusaha untuk bagaimana supaya tidak membawa bekal tidak membawa terlalu banyak lah dari kehidupan dunia ini. Yang penting bagaimana saya berbekal untuk kehidupan akhirat. Ya. Atau yang kedua, abilus sabil. Ketika kita sedang dalam perjalanan di pesawat dari bandara sampai ke Lampung atau dari bandara sampai ke Pontianak, itu namanya abilus sabil. Ya, abilus sabil itu sedang safar. Kira-kira kita pengen cepat sampai apa enggak, Pak? Iya. Kita tidak ingin betah di jalan, pengen lama-lamaan. Biasanya nggak mau, capek. Di jalan tuh capek. Ya, dalam perjalanan safar. Pasti yang kita inginkan apa? Ingin segera sampai. Maka ini derajat lebih tinggi daripada yang pertama. Kalau kita misalnya diutus atau dikirim ke Jepang untuk ya kerja di sana atau yang lainnya, kita terasing di sana. Mungkin terkadang kita ada perasaan ingin betah di sana. Wah, betah ya, enak. Tapi kalau yang kedua yang abilus sabil lebih tinggi daripada yang pertama. Kita ya merasa di dunia ini, masya Allah, ya melelahkan. Kita khawatir kalau keimanan kita ini copot. Ya, kita khawatir kalau kita terhempas oleh gelombang fitnah dan yang lainnya. Sehingga akhirnya kita selalu berharap agar lebih cepat sampai dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, akhirnya kita pun mengambil dari dunia yang seperlunya saja. Ya, yang terpenting adalah persiapan menuju kehidupan akhirat saya. Nah, ini ya kedudukan yang kedua ini Pak jauh lebih tinggi dibandingkan dengan yang pertama. Lalu kemudian Abdullah bin Umar berkata, dia menjelaskan tentang hadis ini. Kata Ibnu Umar, kalau kamu berada di waktu apa? Pagi. Jangan sore, jangan tunggu waktu pagi. Seakan-akan Ibnu Umar menjelaskan makna hadis ini, Pak. Artinya bahwa orang yang musafir atau orang yang terasing, dia akan sungguh-sungguh hidupnya. Dia akan ambil kesempatan selama masih ada kesempatan. Terkadang kita itu begitu, Pak. Nanti aja. Ini makanya kata para ulama ya, musuh bebuyutannya penuntut ilmu itu kata nanti, Pak. Kata Al-Hasan Al-Basri, Pak, iya kumwat taswif, jauhi oleh kamu kata nanti. Fa innaka fi yaumik wa lasta fi ghadik. Karena kamu sedang berada di hari ini, bukan hari esok. Kalau hari esok masih menjelang, hendaknya kamu seperti hari ini atau lebih. Dan kalau hari esok tidak menjelang, kamu tidak menyesal. Iya. Makanya ya akhi, seorang penuntut ilmu, kita seorang muslim, ada kesempatan hari ini, di waktu ini kita beramal soleh, segera beramal soleh. Jangan kita katakan nanti aja gampang, nanti aja. Sampai kapan kita terus-menerus ditipu oleh kata nanti? Mau baca, nanti aja sore. Mau menuntut ilmu, nanti saja kalau udah tua. Nanti saja, subhanallah. Tidak layak ya akal Islam, azan ya Allah. Tapi terkadang untuk masalah duit nggak ada istilah nanti. Memang begitu kan? Ya, kalau masalah duit nggak ada istilah nanti, ada kesempatan terjang. Tapi untuk amalan soleh terkadang selalu nanti, ya, la ilaha illallah. Maka dari itu ya, kesempatan waktu pagi jangan disia-siakan. Kesempatan di waktu sore jangan sia-siakan. Ya, ada kesempatan kita untuk membaca di waktu pagi, kosong waktu kita, jadwal kita, gunakan sebaik-baiknya. Untuk baca buku, untuk ta'lim dan yang lainnya yang sesuatu yang sifatnya manfaat. Tapi terkadang Pak di zaman sekarang ini Pak ya, banyak perkara-perkara yang melalaikan Pak. Ya, Facebook melalaikan. Terkadang BlackBerry melalaikan. Dari jejaring sosial banyak sekali Twitter lah, apalah dan yang lainnya.
sibuk habis untuk hal-hal perkara-perkara yang kurang manfaat sekali. Ya, apalagi di Facebook pasti Tuhannya apa? Komen, Pak. Ya, nungguin komen, nungguin komen apa yang ini musibah. Ya. Iya. Hadis 41. Hadis yang lemah, kita tidak akan bahas. Dari Abu Muhammad Abdullah bin Amr bin As, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Tidak beriman salah seorang dari kalian sampai hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Hadis ini dinyatakan dhaif oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Ya. Sehingga kita tidak akan bahas hadis lemah, walaupun memang maknanya betul maknanya kata para ulama. Sebab ya, orang yang hawa nafsunya masih mengalahkan syariat, itu berarti dia tidak, imannya kurang. Ya, justru iman kita sempurna ketika hawa nafsu kita sudah bisa mengalahkan apa? Syariat. Ya, dan ini butuh kekuatan tentunya yang Islam, dan ini juga ditunjukkan oleh hadis Nabi SAW, al-mujahid man jahada hawahu bi ta'atillah. Orang yang berjihad itu hakikatnya siapa? Orang yang menjihadi dirinya untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Hadis 42, dan ini hadis yang terakhir tampaknya. Iya. Dan selesai sudah, dan di hari ini Anas qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allah ta'ala ya ibna Adam innaka ma da'awtani wa rajawtani ghafartu laka ala ma kana minka wa la ubali. Ya ibna Adam law balagat dhunubuka anana as-sama' thumma astaghfartani ghafartu lak. Ya ibna Adam innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'a la ataituka bi qurabihan maghfirah. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Dari Anas, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, hai anak Adam, sesungguhnya engkau selama berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, aku akan ampuni dosamu dan aku tidak peduli berapa banyak pun dosamu. Hai anak Adam, kalaulah dosamu mencapai awang-awang langit di langit, kemudian kamu minta ampun kepadaku, aku akan ampuni dosamu. Hai anak Adam, kalau engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi, kemudian kamu bertemu denganku dalam keadaan tidak mempersekutukan aku sedikit pun juga, aku akan datang kepadamu dengan membawa sepenuh bumi ampunan. Nah ini Pak, sebab-sebab ampunan Allah dalam hadis ini Pak. Jadi dalam hadis ini disebutkan ada 3 sebab atau 4 sebab ya datangnya ampunan Allah. Apa itu? Yang pertama, selalu berdoa kepada Allah. Yang kedua, selalu hanya berharap kepada Allah akan ampunan dan kasih sayangnya. Yang ketiga, istighfar. Yang keempat, tidak mempersekutukan Allah, dan ini yang paling kuat. Lihat, hai anak Adam, kamu selama masih terus berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, aku ampuni dosamu. Ya, berarti kita senantiasa selama kita masih terus hanya berdoa kepada Allah dan berharap akan kasih sayangnya, Pak, Allah akan ampuni dosa kita. Ya, dan Allah tidak peduli sebanyak apapun dosa kita. Iya. Yang penting kan saya banyak berdoa, gak apa-apa, banyak dosa juga. Ini pemahaman yang salah tentunya. Orang yang berdoa disertai dengan berharap, pasti dia akan meninggalkan dosa. Iya, kita berdoa, ya Allah ampuni dosaku, ya Allah, ya. Maka dari itu ya, ini menunjukkan bahwa doa itu ya sebuah ibadah yang agung. Makanya kata Rasulullah, doa huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Berkata Rabb kalian, berdoalah kepadaku, aku akan ijabah kamu.
Sesungguhnya orang-orang yang bersombong dari berdoa kepadaku, aku akan masukkan ia ke dalam api neraka dalam keadaan terhina. Iya. Dan berharap kepada Allah. Karena orang yang berharap senantiasa berharap, dia tidak akan berputus asa dari rahmat Allah. Dan berputus asa dari rahmat Allah itu pasti sifatnya orang kafir. Allah berfirman, innahu la yai'asu min rauhillahi illal qaumul kafirun. Sesungguhnya tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang kafir. Makanya subhanallah, ketika seseorang hanya berdoa kepada Allah, selalu berdoa di waktu pagi, petang, dia berdoa, berharap, dia tidak putus asa dari apa? Ya, dari pengharapannya. Ya, ketika dia berdoa, kau belum dijabah juga setahun, 2 tahun, tetap saja dia berdoa nggak kapok-kapok. Ini hamba memang betul menunjukkan kefakiran dia kepada Allah. Makanya, ya kalau Allah sangat cinta, Allah itu sangat cinta kepada hamba yang banyak berdoa kepada Allah. Kenapa, Pak? Karena kata para ulama, doa itu simbol kefakiran hamba kepada Allah. Maka orang yang berdoa kepada Allah berarti dia mengakui dirinya fakir dan butuh kepada Rabb-Nya. Iya. Tapi ingat, di sini Rasulullah SAW mengatakan, engkau selama berdoa kepadaku dan berharap. Berarti doa itu harus disertai dengan apa? Harapan. Iya. Sebab kalau doa tidak disertai dengan harapan, Pak, kita ini seringkali putus asa. Akhirnya setelah kita berdoa setahun kok nggak dikabul-kabulin, akhirnya apa, Pak? Putus harapan, akhirnya putus asa, udah capek. Ya udah lama berdoa nggak dikabul-kabulin, ya banyak dosa kali saya, tadi dengar kali. Akhirnya apa yang terjadi? Suudzon sama Allah. Ini yang musibah. Makanya di sini Rasulullah mengatakan berdoa disertai dengan harapan, supaya harapan itu senantiasa menjadikan kita tidak kapok dalam berdoa. Dan yakinlah, Pak, kata Rasulullah, doa seorang muslim itu pasti dijabah. Pasti dijabah. Tapi cara mengijabahnya tidak lebih dari salah satu dari 3. Ima diberikan langsung apa yang dia minta, atau apa? Dihindarkan dari musibah, atau disimpan di dalam surga. Subhanallah. Yang kedua istighfar. Ya, yang ketiga istighfar. Dan istighfar itu sangat dianjurkan, Pak, karena istighfar itu yang pertama bukan hanya sebatas mengampuni dosa, tapi juga membuka pintu rezeki. Allah berfirman dalam surat Nuh, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara." Ya, aku berkata kata Nabi Nuh, istighfarlah kalian kepada Rabb kalian, sesungguhnya Rabb kalian Maha Pengampun. Niscaya Allah akan mengirim kepada kalian langit, ya, dengan air hujannya yang deras. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin, dan Allah akan memberikan kepada kalian harta dan anak-anak. Wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara, dan Allah akan memberikan kepada kalian kebun-kebun dan sungai-sungai. Iya. Makanya banyak-banyak istighfar, Pak. Rasulullah SAW setiap harinya itu istighfar berapa kali, Pak? 100 kali, Pak. Makanya setiap pagi kita ucapkan astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih 100 kali. Dan istighfar itu, Pak, bisa menahan adab. Allah berfirman apa? Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengadab mereka selama mereka masih istighfar kepada-Nya. Berarti suatu kaum kalau sudah tidak istighfar lagi, di saat itu adab akan datang kepada mereka. Iya. Dan yang ketiga yaitu tidak berbuat kesyirikan. Dan itu, Pak, disesuaikan dengan tingkat tauhidnya. Semakin sempurna tauhid, semakin mampu menghancurkan dosa-dosa. Dan semakin lemah tauhid, semakin lemah untuk menghancurkan dosa. Ya, lihat, hai anak Adam, kalau kamu datang kepadaku membawa dosa sepenuh bumi, luar biasa. Kemudian kamu bertemu denganku alias meninggal, dalam keadaan kamu tidak mempersekutukan aku sedikit pun juga, sedikit pun dia tidak persekutukan Allah. Hatta dia pun tak pernah. Ini berat loh. Iya. Maka aku akan datang membawa ampunan sepenuh bumi juga.
Sebagaimana disebutkan dalam hadis bahwa ada seorang laki-laki yang dipanggil pada hari kiamat, kata Rasulullah. Lalu diperlihatkan 99 catatan, setiap catatannya sejauh mata memandang isinya dosa. Kemudian Allah bertanya kepada dia, "Hai hambaku, kau mengingkari dosamu?" "Tidak ya Allah." "Kau punya uzur?" "Tidak." "Atau malaikatku menzalimimu?" "Tidak." Lalu Allah mengatakan, "Kamu punya kebaikan di sisi kami." Dikeluarkan sebuah kartu bertuliskan la ilaha. Rupanya ini orang mentauhidkan Allah, tidak pernah mempersekutukan Allah sedikit pun juga. Kemudian siapa berkata, "Ya Allah, apa sebabnya kartu ini dibandingkan dengan 99 catatan?" Allah berfirman, "Kamu tidak dizalimi." Kemudian diambil timbangan, disimpan kartu itu dalam satu neraca, dan 99 catatan disimpan dalam neraca lain. Apa yang terjadi, Pak? Maka lebih berat kartu apa? La ilaha illallah. Rupanya dia tauhidnya sempurna. Walaupun banyak dosa, tapi dia tidak pernah mempersekutukan Allah sedikit pun juga. Dia riya pun tak pernah mengharapkan pujian manusia. Tatoyul menghadap siang atau syirik-syirik kecil dia tinggalkan semuanya, Pak. Walaupun dia banyak dosa, tetap tauhid itu mampu menghancur leburkan. Tapi kata para ulama, orang yang tauhidnya itu sempurna banget pasti meninggalkan dosa. Makanya ada lagi yang derajatnya lebih tinggi dari ini, yaitu orang yang masuk surga tanpa hisab dan adab. Kalau orang masuk surga dengan dihisab, biasanya ada dosa-dosa yang dia lakukan, tapi kemudian Allah ampuni, dimasukkan ke surga. Atau ada lagi orang yang diadab dulu di akhirat, tapi tauhidnya menyelamatkan dia. Akhirnya kemudian dia pun diangkat dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Wallahu a'lam. Selesai sudah pelajaran Arba'in Nawawiyahnya. Iya. Diganti apa, Pak? Hah? Silakan kalau mau tanya. Sehubungan dengan hadis yang 40, ini kan ada juga hadis yang mengatakan bahwa Islam itu kan nanti akan menjadi terasing, menjadi firqah-firqah. Nah, apakah ini ada kaitannya dengan itu? Kaitan dengan apa, Pak? Dengan yang 73 golongan menjadi satu itu kan menjadi terasing gitu. Oh iya. Ya jelas kaitannya di situ. Karena saking banyaknya firqah sesat, kebenaran menjadi asing. Akhirnya orang yang berpegang kepada kebenaran menjadi asing. Makanya kan ketika Rasulullah menafsirkan tentang orang terasing siapa? Alladzina yuslihuna ma afsadan nas, yaitu orang yang memperbaiki apa yang telah dirusak oleh manusia dari agama. Ketika kita berusaha untuk memperbaiki ini sunnah, ini bid'ah, ini syirik, ini tauhid, wah, ahli bid'ah yang biasa berbuat bid'ah ngambek, Pak. Ya, akhirnya mereka memerangi kita, memusuhi kita. Akhirnya kita jadi terasing di tengah-tengah umat Islam sendiri. Kenapa? Karena kita berusaha untuk menghidupkan sunnah, sementara mereka berusaha mematikan sunnah. Iya, iya betul. Makanya kata Rasulullah dalam riwayat yang lain apa? Man yuti'uhum, man ya'sihim akthar mimman yuti'uhum. Yang memaksiati mereka lebih banyak daripada yang mentaati mereka. Iya. Masih ada yang bertanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau menanyakan yang masalah terasing, Ustaz. Sunnah kan katanya terasing, Ustaz, ya, salah ya. Itu bagaimana yang di Mekah dan Madinah, Ustaz? Maksudnya itu terasing itu dilihat dari mana, Ustaz? Terasing, Ustaz. Iya. Bapak ya. Rasulullah mengatakan Islam itu dimulai dalam keadaan asing dan akan kembali menjadi asing. Terkadang di suatu tempat sunnah tidak asing,
tapi di satu tempat terasing. Ya. Dan keterasingan itu ada dua makna. Makna yang pertama makna secara global, artinya di mana-mana terasing. Makna yang kedua, di suatu tempat terasing tapi tempat lain belum tentu terasing. Maka selama makna itu ada keterasingan, masuk di dalam hadis tersebut. Iya. Di Mekah, di Madinah, orang yang mengamalkan sunnah banyak, alhamdulillah, sehingga orang yang berjenggot di atas mata kaki, bercadar dan yang lain nggak terasing. Ya, justru orang-orang yang prokem dan yang lain terasing bisa. Nah, yang seperti itu yang tercela. Kalau kita terasing dengan kebaikan, alhamdulillah. Yang jadi masalah kalau kita terasing karena keburukan. Udah terasing berbuat buruk lagi. Ya, naudzubillah, nasallallahu alaihi wasallam.